Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada, kita bersyukur hari ini. Kita akan berdoa, setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahan kuasa Roh Kudus, api membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa
jadikanku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur pagi hari ini biar api kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi ini. Roh Kudus membakar setiap hati untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Apapun tanggungan berat, kami tetap setia bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, hamba terbatas akan sampaikan firman-Mu. Berkati semua pemirsa, para pendengar di mana saja berada, cemat-cemat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, siap sampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, bersyukur kepada Tuhan. Pemirsa sekalian, pagi hari ini mari sama-sama kita mengikuti firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkannya. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, ikutlah menderita bagi Kristus sebagai Kristen sebagai pelajaran menjadi Kristen yang dewasa. Ikut menderita bersama Kristus untuk menjadi Kristen yang dewasa. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa sekalian, kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Apakah itu pujian? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau menderita karena Kristus, itulah kasih karunia pada Allah. Ikutlah menderita bersama Kristus. Hari-hari ini ada banyak orang jatuh ketika tidak mampu masuk dalam proses penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa pendengar sekalian, kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang dapat dialami orang percaya ialah menderita.
Haleluya. Sekali lagi, kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang dapat dialami orang-orang percaya, yang dapat dialami oleh kita sekalian, bagian itu disebut menderita. Itulah kehormatan tertinggi, itulah kemuliaan kalau menderita bersama-sama dengan Kristus. Bagi Kristus dan Injilnya, dalam penderitaan orang percaya, mereka mengikuti teladan Kristus. Mereka mengikuti teladan para rasul. Kalaupun kita mengikuti teladan Bapak Gereja dan mengikuti teladan para martir untuk menerima kemuliaan dan kehormatan tertinggi, sebab kita sanggup masuk di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Dalam penderitaan orang-orang percaya mengikuti teladan Kristus. Yesus tidak datang seperti biasa-biasa saja, tapi dia menderita, rela melakukan semua itu untuk keselamatan kita. Nah, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, untuk menerima kemuliaan dan kehormatan tertinggi, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Bapak, Ibu, dan saya, untuk menerima kemuliaan Tuhan dan kehormatan tertinggi daripada Kristus bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah sikap kita? Bagian yang pertama, untuk menerima kemuliaan dan kehormatan tertinggi, orang Kristen harus yang pertama bersedia untuk menderita. Untuk menerima kehormatan dan kemuliaan, kita harus bersedia menderita. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1, firman Tuhan katakan begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Barang siapa telah berhenti berbuat penderitaan atau seperti kata Alkitab tadi, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, kita harus turut di dalam penderitaan Kristus. Tidak ada Kristen yang instan, Kristen yang enak-enak saja. Kita harus rela menderita di dalam penderitaan Kristus dan menantikan penderitaan sebagai bagian dari pelayanan kita. Sebab Kristus ada di dalam hidup kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke 2 Korintus pasal yang keempat, kita bisa belajar di sana tentang bagian-bagian firman Tuhan itu. 2 Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kita harus bersukacita, sebab kemuliaan yang akan diberikan itu begitu luar biasa. Penderitaan apa yang Anda alami sekarang? Bersyukur kepada Tuhan, sebab Anda bersedia menderita bagi Kristus. Itulah kehormatan dan kemuliaan Allah bagi hidupmu. Jadi penderitaan, duka cita menurut kehendak Allah itu akan mengerjakan keselamatan bagi kita. Haleluya. Sekali lagi, penderitaan, duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan keselamatan bagi kita. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, bersedia menderita bagi Dia, sebab bagian itu akan memulihkan dan mengerjakan keselamatan bagi kita. Bagian yang kedua, ikutlah menderita bersama Kristus. Menderita bagi Kristus disebut sebagai menderita karena kehendak Allah. Haleluya. Jadi kalau Anda menderita bagi Kristus, itu Anda menderita karena kehendak Allah, bukan karena kehendakmu sendiri. Kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, berilah. 1 Petrus pasal 4, 1 Petrus pasal 4 kita bisa lihat sama-sama ayatnya yang ke-9 atau ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Walaupun menderita, selalu berbuat baik kepada Pencipta, kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Allah, dengan ucapan-ucapan syukur. Di situ ada kekuatan yang luar biasa.
Kita menderita karena kehendak Allah. Itu lebih baik. Kita menderita karena kehendak Allah. Itu lebih santun. Kita menderita karena kehendak Allah, karena ada keselamatan, ada pahala yang disiapkan bagi kita. Orang-orang yang menderita karena Injil Kristus, hamba-hamba Tuhan yang menderita karena Injil Kristus, mereka menderita karena kebenaran. Hari-hari ini kalau engkau menderita karena itu mempertahankan satu kebenaran Alkitab, satu kebenaran Kristus, itulah penderitaan yang akan membawa engkau pada kehendak Allah. Penderitaan yang membawa engkau kepada keselamatan. Menderita karena kebenaran, menderita karena kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sebenarnya ayat-ayat ini mengilustrasikan rahasia kekuatan yang diberikan Allah kepada bejana tanah liat itu, yaitu kita sekalian. Semua kata kerja di bagian ayat ini tampaknya berurutan secara meningkat, bagaikan sebuah crescendo yang terus bertumbuh, berangsur-angsur keras, berangsur-angsur teguh, berangsur-angsur luar biasa, berangsur-angsur menjadi spektakuler. Karena Anda menderita bagi Allah, ada kekuatan yang luar biasa di dalam hidupmu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau Anda menderita bagi Tuhan, bagi Kristus, berarti Anda menderita karena kehendak Allah. Anda akan menjadi kuat, bukan karena dirimu, karena firman yang ada di dalammu, Tuhan yang ada di dalammu, Kristus Roh Kudus yang ada di dalammu akan membuat engkau terus berangsur-angsur menjadi keras, menjadi luar biasa, sehingga engkau mempertahankan kebenaran. Nyawa pun dapat diberikan, apalagi penderitaan-penderitaan yang cuma kecil-kecil itu, engkau mampu melewatinya. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal menderita karena kehendak Allah, itu lebih baik. Jangan bersenang-senang karena itu bukan kehendak Allah. Bagian yang ketiga, kita menderita bagi Kristus adalah suatu cara untuk mencapai kedewasaan rohani. Menderita bagi Kristus itu sebagai satu cara untuk mencapai kedewasaan rohani. Haleluya. Anda mau kedewasaan rohani, Anda harus rela menderita bagi Kristus agar Anda mencapai apa yang disebut kedewasaan hidup dewasa rohani. Coba kita lihat ayat Alkitab Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-10. Apa kata Alkitab di sana? Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini: sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi keselamatan itu dilalui dengan penderitaan. Tetapi jangan Anda takut dengan penderitaan itu, sebab di dalam penderitaan itu Allah mendemonstrasikan kuasanya. Di dalam penderitaan itu Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa inilah anak-anakku yang aku mampu memimpin, membela, membawa mereka walaupun melewati lembah-lembah bayang-bayang maut. Kemenangan selalu aku berikan walaupun penderitaan itu berat, tetapi aku ada di pihak orang-orang yang benar. Menderita bagi Kristus, itulah jalan mencapai kedewasaan rohani. Orang yang belum pernah menderita tidak akan mencapai kedewasaan rohani. Jadi kita memperoleh berkat Allah dan membagikan hidup kita kepada orang lain. Kalau Anda sudah dewasa rohani, engkau akan memimpin orang lain datang kepada Kristus. Karena Anda sudah siap turut menderita bersama-sama Kristus. Itu adalah syarat yang dapat membuat Anda dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Mau dewasa rohani? Kedewasaan rohani itu prosesnya adalah penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Haleluya, haleluya. Jadi di dalam memperoleh kemuliaan abadi, kita harus terus diproses di dalam penderitaan itu. Jadi penderitaan di sini dianggap sebagai karunia Allah yang indah. Penderitaan ini dianggap sebagai karunia Allah yang indah. Jadi kalau hari ini Anda sedang dalam penderitaan, inilah karunia Allah yang indah. Engkau sedang berjalan di dalam karunia Allah yang indah. Tinggal tetap teguh di sana. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap percaya kepadanya bahwa penderitaan ini sedang membawa aku kepada karunia-karunia Allah yang indah dan luar biasa itu. Jemaat Tuhan yang para pemirsa pendengar Yesus Kristus kasih,
Tugas Yesus menjadi sempurna bagi juru selamat, sebagai juru selamat yang bertugas mengantar kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Jadi penderitaan itu sebagai karunia Allah. Penderitaan itu akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, dalam hal hidup untuk Kristus dan Injil, penderitaan jangan dicari. Kita tidak mencari penderitaan, tetapi orang percaya harus bersedia mengalami penderitaan sebagai akibat dari pengabdiannya kepada Kristus. Kita tidak mencari penderitaan, tapi kalaupun penderitaan itu datang, kita harus bersedia mengalaminya sebagai akibat dari pengabdian kita kepada Kristus. Kalau Anda siap menderita, berarti Anda siap untuk mengabdi kepada Kristus. Kata kemuliaan Allah atau kata glory, atau dalam sebutan terjemahan Ibrani kabot, dalam Ibrani itu menjelaskan bahwa kemuliaan itu sebagai sesuatu yang mulia, agung, makmur, berlimpah-limpah. Jadi Anda ada di dalam bagian kabot, glory, kemuliaannya itu. Anda sedang dalam keadaan yang mulia, Anda dalam keadaan pengagungan, Anda sedang dalam keadaan makmur, Anda sedang berlimpah-limpah dalam kuasanya. Bahkan di dalam terjemahan Yunani di sana disebut doxa, artinya Anda dalam satu keadaan semarak luar biasa, Anda dalam satu keadaan kecemerlangan, kemasyuran sangat luar biasa. Jadi itulah penderitaan. Anda dalam semarak, gempita, Anda dalam keadaan kecemerlangan, kemasyuran, Anda begitu luar biasa. Penderitaan itu membuat Anda menjadi lebih bercahaya lagi. Memang emas yang sudah warnanya pudar itu, kalau dibakar lagi dalam perapian yang nyalanya luar biasa, Alkitab katakan dia akan muncul lagi menjadi emas yang cemerlang. Di dalam api pemrosesan itu, pembakaran itu, orang-orang Kristen akan keluar dengan gempita, kecemerlangan, kemasyuran, mulia, agung dan makmur. Sekarang katakan, silakan datang penderitaan. Sebab di dalam penderitaan itu aku tidak turun, aku naik. Di dalam penderitaan itu aku tidak bersedih, tapi aku terus bersuka cita. Di dalam penderitaan itu aku bukan terpuruk, tapi aku bahagia. Di dalam penderitaan itu aku menunjukkan kepada dunia ini aku mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam kemuliaan itu. Dunia melihat di dalam penderitaan, tetapi aku mengalami kemenangan-kemenangan dan sukacita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Inilah kemuliaan orang-orang Kristen. Inilah kemuliaan gereja Tuhan. Jadi kita yang rela menderita bagi Kristus, hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karunia, karisma merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah takut, penderitaan membawa kemuliaan. Puji nama Tuhan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus mau menolong kita sekalian hari ini. Sebab itu di dalam penderitaan kita, dia akan memimpin kita ke dalam anugerahnya yang luar biasa, anugerahnya yang hebat dan ajaib itu. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Apakah penderitaanmu? Apakah kesulitanmu, pergumulanmu hari ini? Penderitaan akan mendewasakan engkau di dalam Kristus. Menderita bagi Allah itu adalah sesuatu yang layak. Penderitaan itu membawa kemuliaan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus yang telah mati bagi kami. Oh Roh Kudus, muliakan Engkau, Bapa ajaib mulia. Jamalah setiap hati, semua penderitaan hari ini. Oh, iblis ingin menipu kami, tetapi Yesus telah memberitahukan rahasia kemenangan itu, bahwa penderitaan di dalam Kristus mendewasakan iman kita. Penderitaan di dalam Kristus adalah kehendak Allah. Penderitaan di dalam Kristus memberi kemuliaan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur padamu. Tanamkan firman-Mu sungguh dalam setiap hati kami, biar firman-Mu bertumbuh berbuah. Nama-Mu dimuliakan. Hapuskan semua air mata, beri sukacita, angkat semua kepala yang tertunduk. Mereka yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan diberi harapan baru. Semua kutuk diputuskan, gantikan berkat. Kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, hamba berdoa. Jamalah setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat semua pendengar, pemirsa di mana saja berada yang sudah mengikuti siaran pekabaran Injil ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.